Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam renungan malam pada malam ini. Dan pada malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Hosea pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Namun sebelum kita membaca dan juga merenungkannya, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Malam ini kami akan mendengarkan, membaca, bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkenan atas kami Tuhan, sehingga kami dapat dimampukan untuk memahami makna dari firman Tuhan. Untuk itu bersabdalah Tuhan, kami siap sedia mendengarkan, bahkan merenungkan firman-Mu. Amin. Hosea pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Janganlah bersukacita, hai Israel. Janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa, sebab engkau telah bersinah dengan meninggalkan Allah-Mu. Engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat pengirikan gandum. Tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan, dan anggur akan mengecewakan mereka. Mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan, tetapi Efraim harus kembali ke Mesir, dan di Asyur mereka akan memakan makanan najis. Mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada Tuhan, dan korban-korban sembelihan mereka tidak akan menyenangkan hatinya. Roti mereka adalah seperti roti perkabungan. Semua orang yang memakannya akan menjadi najis, sebab roti mereka adalah untuk dirinya sendiri, tidak boleh dibawa ke dalam rumah Tuhan. Apakah yang hendak kamu perbuat pada waktu pertemuan raya dan pada waktu hari raya Tuhan? Sebab walaupun mereka mengelakkan diri dari permusnahan, Mesir akan mengumpulkan mereka, Memphis akan menguburkan mereka, rumput akan menutupi barang-barang perak mereka yang berharga. Onak akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka. Sudah datang hari-hari penghukuman, sudah datang hari-hari pembalasan. Israel akan mengalaminya. Nabi adalah seorang pandir, orang yang penuh roh adalah orang gila. Oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan, Efraim, umat Allahku, sedang mengintai nabi. Jerat penangkap burung ada di sepanjang jalannya, permusnahan ada di rumah Allahnya. Busuk sangat perbuatan mereka seperti pada hari-hari Gibeah. Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Demikian firman Tuhan dibacakan untuk kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam ini tema perenungan kita yaitu ketidaksetiaan Israel, Allah membiarkannya jatuh dalam pembuangan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini penuh dengan kepalsuan. No drama, no life. Begitu bunyi sebuah ungkapan. Kita bisa menemukan diri kita rajin beribadah, ataupun rajin dalam pelayanan, bahkan memberikan persembahan. Namun di sisi lain, kita bisa saja tidak hidup di dalam pengenalan akan Tuhan yang baik, dalam kesetiaan dan ketaatan kepadanya, dan tak sepenuhnya menghidupi kebenaran firman Tuhan. Padahal Tuhan menyukai pengenalan akan Dia lebih daripada korban-korban kita ataupun daripada persembahan-persembahan kita. Tuhan menginginkan hal-hal yang berbau rohani yang tampak tidak hanya seperti formalitas belaka atau hanya ingin dilihat oleh orang semata. Nah, lebih dari itu, Tuhan mengharapkan apapun yang kita lakukan itu berasal daripada hati kita yang mau mengasihi Tuhan dengan tulus, karena Tuhan menyukai ketulusan hati kita. Nah, sedangkan segala sesuatu yang menyenangkan pasti mendatangkan sukacita dan juga kegembiraan. Tetapi, apakah segala sesuatu yang tadi dimaksudkan itu yang menyenangkan itu dapat menyenangkan hati Tuhan juga? Ternyata tidak semua yang menyenangkan hati kita dapat menyenangkan hati Tuhan.
Tidak semua sukacita dan tidak semua sorak-sorai disukai oleh Allah. Allah tidak suka kalau kegembiraan timbul dari ketidaktaatan. Tetapi kita taat kepada Tuhan, sukacita dan sorak-sorai pasti akan datang karena Allah yang memberikannya. Nah, pada malam ini kita kembali membahas mengenai kitab Hosea. Kita tahu bersama bahwa kitab Hosea adalah sebuah nubuatan dengan ungkapan dan juga narasi yang seringkali menentang dan juga membingungkan. Ketika kita mempelajari kisah yang luar biasa ini, doa kita adalah agar kita dapat memperoleh pandangan yang baru mengenai bagaimana karakter Tuhan. Bahkan di dalam kata-kata nubuatan yang sangat keras yang dilontarkan oleh Hosea, kita dapat melihat kasih setia Tuhan. Kita dapat melihat bahwa kasih-Nya yang setia, yang menjaga perjanjian, mengejar hati umat-Nya. Nah, kasih setia Tuhan ini terlukiskan dalam setiap halaman dari kisah penebusan yang indah ini. Kasih setia Tuhan masih bekerja, menebus cerita-cerita hidup kita dan membawa kita kembali kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam bacaan kita malam hari ini, kita diperlihatkan pada suatu keadaan bangsa Israel di mana mereka sedang bersukacita dan juga sedang bersorak-sorai. Tetapi Allah menyuruh mereka untuk jangan bersukacita dan bersorak-sorai. Artinya bahwa Allah tidak suka dengan kegembiraan, dengan sukacita, dan juga dengan sorak-sorai mereka. Sesungguhnya Allah sangat rindu mengenai umat-Nya yang bersukacita dan hidup di dalam kegembiraan yang sungguh dan juga yang ketulusan. Sukacita dan kegembiraan yang dialami oleh bangsa Israel didapat karena mereka bersinah. Mereka telah melupakan Tuhan. Mereka menyembah nabi-nabi lain. Mereka menyembah Allah-Allah lain, yaitu menyembah Baal, yaitu dewa kesuburan. Bukan berarti bersinah di sini yaitu secara jasmani bersinah, tetapi bersinah secara roh Allah. Mereka menyembah Baal dan juga ilah-ilah lain, di mana perbuatan itu adalah perbuatan yang seharusnya mereka tahu bahwa itu tidak disenangi oleh Tuhan dan juga tidak dilakukan karena itu menyakiti hati Tuhan. Tetapi mereka tetap melakukan itu. Sukacita dan sorak-sorai yang tidak kudus itu terus dikumandangkan oleh bangsa Israel. Dan hal inilah yang membuat Tuhan marah dan juga membuat mereka, yaitu bangsa Israel, mengalami masa-masa kedukaan di mana mereka mengalami ataupun kehilangan sosok Tuhan yang selalu menjaga mereka. Tuhan membiarkan mereka masuk ke dalam pembuangan untuk menghadapi penghukuman atas amarah Tuhan. Nah, kemudian di dalam bacaan kita diperlihatkan bahwa ilustrasi panen yang gagal ini dipakai oleh Hosea untuk menggambarkan hukuman dosa dan juga pembuangan yang akan dialami oleh bangsa Israel. Berada di tempat pembuangan menyebabkan semua jaminan, pemeliharaan Tuhan dan berkat pun tidak mereka peroleh lagi. Lenyaplah segala sukacita penuaian itu. Semua itu disebabkan oleh karena Israel telah menajiskan tempat pengirikan gandum dan pemerasan anggur dengan persundalan. Dampaknya adalah Tuhan akan mengusir mereka dari tanahnya yang suci oleh karena kenajisan mereka. Tanpa Tuhan, Israel dinubuatkan akan berlari kepada Mesir dan juga kepada Asyur yang selama ini mereka andalkan. Inilah hukuman yang dijatuhkan Allah kepada Israel sebagai balasan terhadap dosa mereka karena telah mempermainkan Nabi Allah yang memberitakan kebenaran. Penolakan terhadap pemberitaan Nabi itu sama dengan menghina Allah yang mengutus Nabi itu. Dunia banyak menawarkan dan juga memberikan sukacita dan juga sorak-sorai, tetapi hanyalah kepalsuan semata. Layaknya drama atau film-film yang dipenuhi dengan hal-hal fiksi yang tidak nyata. Kasih setia Tuhan terlukis di dalam setiap halaman dari kisah penebusan yang indah bagi kita. Kasih setia Tuhan masih bekerja, menebus dan juga menyelamatkan kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita mengidentifikasikan diri kita dengan cara Hosea yang dipanggil ataupun diberi panggilan keras dan juga didorong oleh Tuhan untuk setia sampai akhir. Tetapi di atas semua itu, kita akan melihat betapa besar kasih setia Tuhan mengejar hati dan juga hidup kita untuk tetap taat kepada Dia. Di saat kita
masih menjalani ataupun merasakan kasih setia Tuhan bagi kehidupan kita ini, semoga kita pada gilirannya belajar untuk mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan ketulusan hati kita. Sebab Tuhan mengingini hal-hal yang tulus, bukan hal-hal yang ingin dipandang oleh orang-orang saja. Nah, firman malam ini memperingatkan kita dengan keras bahwa akan ada konsekuensi fatal dari dosa. Akibat buruk dosa bukan saja akan berlaku secara alami, tetapi Allah sendiri akan melawan, akan menghakimi, dan juga akan menghukum setiap kita yang berdosa. Untuk mencegah langkah kita dari mengikuti bujuk rayu dosa, ingatlah bahwa selangkah sesudah dosa adalah ratap tangis, aib, dan juga kehancuran, dan pada akhirnya akan menimbulkan kebinasaan. Nah, untuk itu berhati-hatilah dengan sukacita yang dunia tawarkan, karena yang ditawarkan dunia belum tentu dapat menyenangkan hati Tuhan. Yang dapat menyenangkan hati manusia belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan bersukacita ketika melihat kita bersorak-sorai memuji Dia, taat kepada Dia, setia, bahkan mengasihi Tuhan melebihi mengasihi kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita selalu menyenangkan hati Tuhan dan mengingat bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan tentunya memiliki konsekuensinya masing-masing. Tetaplah percaya kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, sebab kita adalah anak-anak Tuhan yang akan selalu dijaga oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan berdoa. Untuk itu mari berdoa. Ya Allah, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap pertolongan-Mu. Kami bersyukur bahwa di malam hari ini kami masih diperkenankan untuk membaca bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, perlengkapilah sukacita kami di malam hari ini. Tetaplah jaga lindungi kami, supaya kami tetap merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkenan atas peristirahatan kami di malam hari ini, sehingga kami boleh beristirahat dengan nyenyak dan besok pagi dapat kembali melanjutkan aktivitas kami, dan tentunya dengan pertolongan daripada Tuhan saja. Berkenan memberkati kehidupan kami, kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami, dalam pekerjaan kami, pendidikan kami, usaha kami, dan apapun yang kami lakukan, aktivitas kami, tolong kami Tuhan, supaya kami tetap selalu mengandalkan Tuhan, tetap taat dan juga setia kepada Tuhan, selalu mau mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sertai kami selalu Tuhan, ini kami, ini doa kami, ini syukur kami, ini harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Amin.